Kita lanjutkan lagi pengajian yang kemarin. Sekarang menjelaskan tentang manfaat dari menyedikitkan makan, minum untuk badan kita dan agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. La syai'a anfa min taqalluli aklihi wa syarabihi lil jismi wa dini ta'ala. Afatu syib'in siglu jismin qaswatul qalbil izalatu fitnatan mutamamila. Tad'ifu jismin an ibadati rabbih jalbun linaumin fahjaran huwa abhila. La syai'a anfa'a min taqalluli aqlihi wa syarabihi lil jismi wa dini ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk badan kita dan agama kita kecuali ada di dalam menyedikitkan makan dan menyedikitkan minum. Ya. Setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan yang halal, ya, kita juga dianjurkan untuk menyedikitkan makan dan minum. Kenapa? Karena menyedikitkan makan dan minum itu banyak sekali manfaatnya. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada kita ketika kita makan dan minum, jika cukup hanya beberapa suapan yang bisa, suapan itu yang bisa mendirikan tulang punggung kita, itu cukup, jangan dilebihkan. Kalau tidak bisa seperti itu, maka fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun lin nafasi. Kata Nabi, kalau tidak bisa makan sedikit, maka makanlah ya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Jadi gitu. Jadi perut kita teh ya diisi sepertiga untuk makan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk napas. Gitu. Nah, ini teh sangat bermanfaat untuk hati kita. Bahkan orang yang perutnya buncit, bisa dikatakan gitu, itu bimanzilati hamilil ham, seperti orang yang hamil, katanya gitu. Ya, kalau orang perutnya buncit itu bimanzilati hamilin, seperti orang yang hamil. Nah, di sini disebutkan ada 5
bahaya dari kenyang. 5 bahaya dari kenyang. Awaluha siqalul jismi. Yang pertama, memberatkan badan. Ya. Yang pertama memberatkan badan. Yang keduanya qaswatul qalbi. Ya, bisa mengeraskan hati. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man qala ta'amuhu sahabatnuhu wa sofa qalbuhu, wa man kasura ta'amuhu sakuma batnuhu wa qasa qalbuhu." Kata Nabi, barang siapa yang sedikit makannya, maka perutnya akan sehat dan hatinya akan bening, akan bersih. Dan barang siapa yang banyak makannya, maka perutnya akan sakit atau berpenyakit. Wa qasa qalbuhu, dan hatinya akan keras. Nah, itu kata Nabi. Yang ketiganya izalatul fitnah. Yang ketiganya menghilangkan kecerdasan dari apa? Kenyang. Ya. Menghilangkan kecerdasan. Yang keempatnya tad'iful jismi an ibadati rabbih. Ya, melemahkan badan kita dari beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, gitu. Bahkan ada yang mengatakan orang yang perutnya kenyang fala yakunu tilkal ibadati lazat wala halawah, tidak akan menemukan kelezatan dan kemanisan di dalam ibadah. Gitu. Kalau perut kenyang teh ya, kekenyangan ya. Wa qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, Ibrahim bin Adham berkata, barang siapa yang memperbanyak makan, maka dia tidak akan menemukan kelezatan di dalam ibadah. Dan barang siapa yang memperbanyak tidur, maka tidak akan menemukan di dalam umurnya itu keberkahan. Dan barang siapa yang memperbanyak perkataan yang tidak bermanfaat, nah ini yang paling bahaya, yakhruju minad dunya ala ghairil Islam, keluar dari dunia tanpa membawa Islam. Ya, tidak membawa Islam. Nah, ini yang paling bahaya, berarti matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik. Nah, itu yang keempatnya. Yang kelimanya jalbun naumi, menarik untuk tidur. Wazalika li'anna man akala kasiron syaroba kasiron, wa man syaroba kasiron nama kasiron, wa man nama kasiron adoa khairon kasiron. Gitu. Barang siapa yang makannya banyak, maka minumnya pun akan banyak. Dan barang siapa yang minumnya banyak, maka tidurnya pun akan banyak, katanya gitu. Dan barang siapa yang tidurnya banyak, maka dia sudah menyia-nyiakan kebaikan yang sangat banyak. Gitu kan, kalau tidur mah kita nggak ngapa-ngapain kan ya, nggak ibadah, nggak zikir merenya. Gitu.
Adoa khairon kasiron, menyia-nyiakan kebaikan yang banyak. Nah, itu ada 5 dari 5 bahaya dari perut kenyang. Ya, yang pertama apa? Yang pertama memberatkan badan. Yang kedua mengeraskan hati. Yang ketiga menghilangkan kecerdasan. Yang keempat melemahkan badan kita dari ibadah kepada Allah. Yang kelimanya yaitu menarik tidur. Masya Allah. Ya, kalau makan tadi itu kata Nabi, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk napas. Kil ba'da zalika lisuhadi li ta'atin summan tabih qabala zawali tasahula wa zuhra salli jama'atan ma sunnatin summa ashtagil bil khairi mimma qad khala. Nah, kalau makan banyak boleh enggak? Pertanyaannya. Boleh kalau ada gordun sohihun, kalau ada tujuan yang benar. Contohnya kayak orang yang kerjanya berat, kuli bangunan, kerjanya pakai tenaga, ya, pakai tenaga. Nah, itu boleh makan banyak supaya tenaganya besar, itu boleh, ya. Atau supaya puasanya kuat. Saya mah kalau makan sedikit sahurnya kayaknya nggak nyampe dah maghrib, lemes, mau buka kayaknya. Udah, kalau gitu makan yang banyak tuh. Gitu. Karena ligordin sohihin, karena ada tujuan yang dibenarkan, gitu ya. Nah, kemudian kita kan setelah sholat duha ya, kita mengingat kematian, membaca ya Al-Quran. Terus sibukkan diri kita dengan 3 perkara ya, tapi salah satunya kita ambil dari 3 perkara, salah satunya kita laksanakan. Yang pertama, istagil bil ilmi au bil ibadati au bil ma'isyati. Setelah sholat duha teh, sibukkan diri kita dengan ilmu, ngaji, belajar. Atau kalau tidak ngaji, belajar, bil ibadati, dengan ibadah. Ya, sholat, zikir, baca Quran. Saya mah nggak bisa ada karena kerja sip 1 lagi misalnya. Ya udah, bil ma'isyati, mencari penghidupan, ya, kerja, dagang, membuka jasa dan sebagainya, gitu. Setelah sholat duha, sampai kapan? Sampai waktu menjelang zuhur. Nah, waktu menjelang zuhur itu naumatal kulailah, tidur kulailah, qailulah ya, tidur qailulah teh tidur sebelum waktu zuhur, ya. Sok mau berapa menit ke, 15 menit ke, setengah jam sebelum zuhur teh tidur, namanya tidur qailulah, ya.
Nah, tidur qailulah sebelum zuhur, ya, kita tidur sebentar, ada banyak manfaatnya. Yang pertama, al-i'anatu ala qiyamil lail. Tidur sebelum zuhur teh atau tidur yang suka disebut qailulah teh bisa membantu untuk qiyamul lail, ya, mendirikan sholat malam. Ya, kenapa sih kita teh susah bangun malam teh gitu ya? Nah, mungkin tidak qailulah, tidak tidur siang sebelum zuhur. Nah, tidur qailulah teh bisa membantu untuk qiyamul lail. Yang keduanya, istirahatun nafsi. Yang keduanya bisa mengistirahatkan diri kita. Ya, mungkin aktivitas kan ya sebelum zuhur teh. Nah, tidur sebentar itu bisa mengistirahatkan diri kita ya. Nanti bangun teh segar lagi tuh. Badan teh kuat lagi. Yang ketiganya bisa membersihkan hati. Ya, tidur qailulah. Nah, kemudian setelah qailulah bangun sebelum ya tergelincir matahari. Ya, jadi matahari teh tepat di tengah-tengah, di atas kita tuh, tengah-tengah teh. Tergelincir sedikit, nah masuk zuhur itu. Gitu. Waktu zawal sebenarnya. Sebelum itu teh udah bangun tah kita teh. Ya, bangun untuk apa? Isti'dad li sholat. Ya. Untuk persiapan sholat zuhur, ya, wudu dulu gitu. Ya. Terus setelah itu sholat zuhur dengan berjamaah beserta sunnahnya. Sunnahnya zuhur qobliyah ba'diyah. Salat rawatibnya dikerjakan. Nah, gitu. Fala talibun ilman bi ilmin yashtagil wala abidun sholatal abu halala wa kaza ila waqtir raqadi fawaziban hajaddan ala haza wala taku jahila wa kitab al-karin nawawi talian wa amal bima fihi tanal khairan jala. Nah, kalau santri mah anna talibal ilmi yastagilu bil ilmi ta'liman wa ta'alluman wa ta'lifan, katanya gitu. Kalau pencari ilmu mah santri ataupun kiai ataupun ustad sibukan setelah menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan ilmu, belajar ataupun mengajar ataupun mengarang kitab gitu. Kalau bukan pencari ilmu ya sibukan dengan sholat, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah ya,
ataupun sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau qiraatul Quran, atau membaca Al-Quran, gitu. Ya, nah, zikir-zikir dan doa-doa teh atau wirid-wirid teh, ya, yang datang dari Nabi, ya, itu sudah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Al-Azkar. Nah, saya punya tuh, ada dikaji juga di pondok. Kitab Al-Azkar. Nah, di situ banyak tentang zikir-zikir, doa-doa yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. La tajliban nauman wa la takuna iman illa ala zikrin wa tuhrin kamila. Nah, di antara kalau tidur katanya jangan pakai kasur yang nikmat, katanya gitu. Kalau kasur yang nikmat itu bisa menyebabkan kita sulit bangun malam, gitu. Kasurnya empuk, tanya empuk banget ya. Aduh, nikmat ini mah. Nah, itu bisa menyebabkan tidak bisa bangun malam, waktu sahur, akhirnya nggak bisa sholat tahajud karena kasurnya enak, ya, empuk. Wana mijagolabna nawian bilang, ya. Kita juga sebelum tidur dianjurkan untuk zikir, ya. Bacaan zikirnya apa? Bismikallahumma wada'tu jambi wabika arfa'uhu Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha warhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bih ibadakas sholihin. Allahumma inni wajjahtu wajhiya ilaika fawada'tu amri ilaika wa alja'tu johri ilaika rahbatan wa rabbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Nah, itu zikirnya. Atau bacaan sebelum tidur teh tadi, ya. Kalau kita biasanya ini, ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya, gitu ya. Gak apa-apa ya juga. Saya juga nggak hafal jujur, ini mah panjang, ya. Ya. Kalau mau dia ditulis, ditempel di kamar sebelum tidur teh, baca dulu. Ini nih, ya, sok silakan. Saya juga nggak hafal ini. Wa yustahabu ayyaqra'a ingda naumi ayatal kursi wa qul huwallahu ahad wal ma'uzatain wa amana rasul ila akhir surah. Nah, sebelum tidur teh disunahkan kita membaca ayat kursi, terus Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan surat Al-Falaq dan
An-Nas dan ayat amana rasulu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang itu ya, amana rasulu. Nah, terus sebelum tidur juga dianjurkan untuk suci, dalam keadaan suci, artinya masih punya wudu. Masih punya wudu. Nah, punya wudu teh, kalau kita membarukan wudu kita, ya, tajdidul wudu namanya. Membarukan wudu kita itu bisa menolong untuk bangun malam. Saya udah buktikan tuh, bener tuh ya teh ya. Kitab teh, jajal malam teh. Sebelum tidur teh, saya wudu dulu, wudu biasa. Terus tidur, bener eta. Jam 2 bangun saya. Oh, Masya Allah, bener iya cek, ya. Jam 2 bangun, Masya Allah. Jam 2 atau jam 3 lah, saya lupa lagi. Sekitar jam 2 atau jam 3-an bangun, itu bener, ya. Jadi sebelum tidur teh kita wudu dulu. Tajdidul wudu, membarukan wudu kita gitu. Walaupun wudu sholat isya kan masih ada misalnya, belum batal, nggak apa-apa wudu lagi gitu. Intinya dalam tidur dalam keadaan punya wudu atau suci. Terus tidurnya ke sebelah kanan, miringnya. Tidurnya sebelah kanan, miringnya ke sebelah kanan. Ya, seperti orang wafat, orang mati. Ketika di menghadap apa? Kiblat. Tidurnya seperti itu. Ya. Miring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Gitu, seperti orang mati. Bagusnya mah Fa'idan tabahta bilailatin fatahajjada wastaghfiran lil mu'minina wa'awila. Nah, setelah tidur tadi ya, bangun ya, bangun di malam hari teh waktu sahur, fatahajjad, maka sholat tahajud lah. Setelah sholat tahajud, terus istighfar, ya, memohon ampun untuk diri kita dan seluruh orang mukmin. Ya, tahajud, terus istighfar untuk diri kita dan orang mukmin, mukminin wal mukminat. Doanya apa atau istighfarnya gimana? Di sini disebutkan Astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, gitu. Istighfarnya teh. Terus dianjurkan setelah sholat tahajud kita memperbanyak doa, istighfar, dan merendahkan diri dengan cara ya merendahkan diri dan menangis, buka dan menangis ya. Berdoa, istighfar, merendahkan diri di hadapan Allah dan memperbanyak menangis. Menangisi apa? Menangisi dosa-dosa kita. Sungguhnya kata Nabi,
di malam itu ada satu saat kalau kita berdoa ya untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita, maka Allah akan memberikannya di malam hari itu. Kita ingin ya Allah dibahagiakan dunia dan akhirat, ya, a'tohu, Allah akan memberikannya. Kalau kita ya, emang doa di waktu sahur itu luar biasa, sangat mustajab. Sangat mustajab. Karena apa? Karena di waktu sahur itu banyak orang yang tidur. Banyak orang yang tidur, kita mah bangun, sholat, terus istighfar, berdoa. Ya. Itu sangat mustajab. Wa yukrahu li mu'tadil qiyami fil lail tarkuhu. Dimakruhkan bagi orang yang sudah membiasakan sholat tahajud, ya, meninggalkan sholat tahajud, meninggalkan sholat tahajud, makruh ta. Kalau sudah biasa mah, ya. Kata Nabi, ya Abdullah, la takun misla fulan karena yaqumul lail sumatarakahu. Kata Nabi, ya, wahai hamba Allah, engkau jangan seperti si fulan, katanya. Kenapa sih? Dia sudah mendawamkan, membiasakan sholat tahajud, kemudian dia meninggalkannya, karena gitu. Cek Nabi jangan seperti sepulan, gitu. Ya, di sini makruh hukumnya bagi orang yang sudah biasa sholat tahajud meninggalkan sholat tahajud, makruh. Wala rak'atani minas sholati bilailatin kanzun bidaril khuldi adwama'an bala fastaghfirunna binal kunuzi lifaqatin tahti alaika wala nasiba wala ya. 2 rakaat sholat di malam hari itu merupakan kanzun bidaril khuldi, merupakan harta simpanan, ya, harta simpanan kita untuk negeri yang kekal atau akhirat, di akhirat nanti. Itu harta kita, harta simpanan kita untuk menghadapi kehidupan akhirat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa qiyamul lail, ya, sholat di malam hari, sholat tahajud. Kalau enggak dibantu oleh Allah mah rek adug-adugan mau bisa, gak bakalan bisa. Orang bisa sholat, bisa ibadah, bisa ngaji itu atas pertolongan Allah. Taufik, namanya taufik. Taufik itu pertolongan untuk taat. Itu dari Allah itu. Kalau Allah tidak mengasih taufik, pertolongan, itu orang tidak bisa taat, tidak akan bisa taat. Makanya kita meminta kepada Allah untuk dibisakan qiyamul lail. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini banyak hadis yang menceritakan
ya keutamaan sholat tahajud. Kata Nabi, afdalu sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Kata Nabi, paling utamanya sholat setelah sholat maktubah, sholat 5 waktu, yaitu sholat di malam hari, sholat tahajud. Kata Nabi juga, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum wa qurbatun lakum wa mukaffiratun lisaiati wa munhatun anil ismi wa mad rodatun lidai anil jasadi. Nah ini nih ya, kata Nabi ya, laksanakanlah qiyamul lail. Ya, sesungguhnya qiyamul lail itu, salat malam itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang soleh zaman dahulu gitu, sebelum kita. Kebiasaannya itu salat tahajud. Dan qiyamul lail teh merupakan kurbah, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Salat tahajud, ya, dan bisa mencegah dari melakukan dosa dan menolak dari lidai anil jasad, menolak penyakit dari badan kita. Jadi badan kita akan sehat terus insya Allah. Karena di sini keterangannya apa? Salat tahajudnya bisa menolak penyakit dari jasad kita, dari badan kita. Saya pernah ngobrol sama yang suka azan di masjid saya tuh, di sana suka azan beliau tuh. Sebelum subuh teh udah ini sholawatan gitu, sholawatan gitu sebelum subuh teh. Saya pernah ngobrol sama beliau, saya nanyain umur beliau. Kata beliau, umur saya itu sekitar 70 tahun katanya. Saya kaget itu. Beliau mengatakan umur saya sekitar 70 tahun. 70 tahun apa 80 tahun ya, saya lupa. Sekitar gitulah, antara 70 sampai 80 tahun. Saya kaget tuh pas beliau mengatakan seperti itu. Kenapa kagetnya? Kagetnya lihat muka, wajahnya dan fisiknya itu seperti orang yang berumur 50 tahunan. Seperti orang yang berumur 50 tahun. Kalau 70 tahun kan udah keriput gitu kan biasanya ya kelihatan. Ini mah kayak enggak keriput, enggak. Kayak orang umur 50 tahunan lah gitu. Masya Allah. Diawetkan, ya, awet muda. Kalau itu sholat sebelum subuh teh suka ngedenger gitu, oh beliau sholawatan ngehudangin orang yang orang yang tidur. Nah, kata Nabi, ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasi niyamun tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, sebarkanlah salam dan berilah makanan kepada orang lain dan sambungkanlah silaturahmi dan sholatlah di malam hari, ya, wan nasi niyamun, dan manusia dalam keadaan tidur.
tadkhulul jannah bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Ya, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Bahkan kata Nabi, yusharun nas fi sa'idin wahidin fayunadi munadin, aina allazina kanat tatajafa junubuhum anil madoji fayakumuna wa hum qalilun fayadkhuluna jannata bighairi hisab. Kata Nabi, manusia ceritanya dikumpulkan di suatu tempat. Terus ada yang menyeru, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madoji, di mana orang-orang yang merenggangkan lambungnya dari tempat pembaringannya, tempat tidurnya. Ya. Terus orang-orang yang suka tahajud, ya, suka tahajud, berdiri tuh, wahum qalilun. Yang berdiri teh hanya sedikit. Aduh. Ternyata yang sholat tahajud teh sedikit. Fayadkhuluna jannata bighairi hisab. Nah, ini keutamaannya. Maka orang yang berdiri itu, yang sholat tahajud, yang sedikit itu, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa dihisab. Masya Allah, langsung ayo masuk. Mantap banget ya tanya. Gitu. Tapi kalau punya kodok sholat 5 waktu teh pernah ditinggalkan, udah waktu sahur kita bangun misalnya, jangan sholat tahajud. Sholat tahajud mah hukumnya sunnah. Sholatnya apa tuh? Ya sholat kodo di waktu sahur, gak apa-apa sholat kodo mah. Gitu. Setelah lunas sholat fardunya nih yang ditinggalkan, baru silahkan sholat tahajud. Sholat tahajud mah sunnah hukumnya. Sholat kodo mah mengkodo. Ya dulu sholat yang 5 waktu ditinggalkan itu mah fardu, wajib itu. Gitu. Ketika waktu duha, orang lain sholat duha, kita mah sholat qadha gitu. Ya, banyak sekali ini tentang keutamaan sholat tahajud. Ya, ini yang paling ini teh masuk surga tanpa dihisab. Ceritanya gini, ada cerita nih mah. Ceritanya Abu Yazid Al-Bustami, ya, ketika itu masih kecil, ya, masih kecil, terus sampai surat Al-Muzammil, ya, orang yang berselimut. Al-Muzammil teh, ayyuhal mujammil, ya ayyuhal mujammil, kumil laila illa qalila. Kumil laila, ya. Berdirilah, bangunlah, laila di malam hari. Nah, itu surat Al-Muzammil ada tuh, surat apa ayat itu. Kumil laila, ya. Bangunlah di malam hari gitu. Itu teh Allah menyuruh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau kita mah kumil laila, ya. Bangun di malam hari, bangun. Nah, Abu Yazid Al-Bustami bertanya kepada bapaknya, ya, man haja allazi amarallahu ta'ala bi qiyamil lail. Kalau bahasa kita mah,
ayah, siapa orang yang diperintahkan Allah untuk qiyamul lail? Faqala ya bani, wahai anakku, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tuh yang disuruh sholat tahajud teh kumil laila ya, illa qalila, itu teh Nabi Muhammad gitu. Qala palima la tab'al kama fa'ala Muhammad. Kenapa engkau, kata anaknya teh, tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu sholat tahajud. Ya. Terus dia mendengar lagi, wa ta'ifatum minal ladzina ma'aka. Ada ayat seperti itu. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'aka. Ya, segolongan manusia dari orang-orang yang bersamamu. Ta'ifah teh segolongan manusia yang besertamu teh Nabi Muhammad. Berarti siapa? Sahabat di situ. Ayat tersebut menceritakan sahabat. Kata anaknya teh, siapa yang sebutkan haula'i teh? Mereka teh Taifah teh ya, segolongan manusia teh siapa sih? Qala ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat tahajud, qiyamul lail, dan ada segolongan manusia yang menyertai Nabi Muhammad untuk sholat tahajud, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata anaknya, kenapa engkau tidak mengerjakan seperti yang dikerjakan para sahabat Nabi? Kata bapaknya teh, wahai anakku, ya, para sahabat itu mereka diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan qiyamul lail, katanya gitu, kata bapaknya teh. Ya, sahabat mah diberikan kekuatan oleh Allah cenah untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Faqala ya abati. Lalu anaknya berkata, tidak ada, ya, kata, wahai bapakku, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad dan sahabatnya, cenah gitu. Fasara abuhu yusolli bil lail. Lalu bapaknya itu jadi, ya, suka sholat malam. Ketika diomongin kayak gitu teh sama anaknya, padahal anak itu masih kecil. Abu Yazid Al-Bustami itu masih kecil. Ya, ulama, beliau tuh ulama. Masih kecil, diomongin gitu bapaknya. Tidak ada kebaikan ya, bagi orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad dan sahabatnya. Ya. Langsung eta bapakna sholat tahajud ya. Diomong gitu ya. Faqala ya abati, wahai bapakku, ajarkanlah aku sholat malam, cenah gitu. Cek anakna teh, kata anaknya, aku ingin sholat malam besertamu, denganmu. Lalu bapaknya melarang, jangan, ya, jangan, kamu mah jangan ikut sholat bersamaku, jangan. Kata anaknya teh, kenapa? Innaka sogirun, sungguhnya engkau masih sangat kecil aja, nah gitu, masih kecil banget yang ikut sholat tahajud. Ya. Lalu kata beliau, ya, Abu Yazid Al-Bustami yang masih kecil berkata lagi ke bapaknya, jika Allah mengumpulkan makhluk, ya, pada hari kiamat dan memerintahkan, ya, penghuni surga untuk masuk surga, maka aku akan berkata, ya Rabbi,
wahai Tuhanku, aku bermaksud untuk melaksanakan sholat di malam hari, tapi bapakku melarangku, gitu. Ya, gitu. Jadi ngadu nanti kalau bapak saya ya tidak memperbolehkan saya sholat tahajud, saya akan mengadu nanti di akhirat. Ya, wahai ya Allah, saya teh mau sholat malam, tapi bapakku melarangnya. Terus kata bapaknya teh, ya beni kum fasoli bil lail, gitu. Wahai anakku, sok berdirilah dan sholatlah di waktu malamnya, gitu. Kata bapaknya. Ya, masya Allah. Ini masih kecil ya, padahal Abu Yazid Al-Bustami. Beliau itu ulama ya, salah satu ulama. Masih kecil saja udah seperti itu. Suka sholat tahajud ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa sholat tahajud, mengamalkan ya ilmu yang ada di kitab ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.